Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, kami dari Perdu 4 Pempros dengan saya Maxwell Ruharbo dengan NIM 1122437 dari Prodi Sistem Informasi dan Persaya. Perkenalan Pak, nama saya Joyce Anastasia Nabitupulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini kami akan mempresentasikan T06, di mana tugas ini merupakan tugas untuk mereproduce kode M01 yang kemarin pada saat UTS praktikumnya dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Jadi di sini maksudnya kami minta untuk menambahkan sebuah fungsi untuk membuat program tersebut menjadi modularity, di mana kami mendekomposisi berbagai fungsi yang ada sehingga pengerjaan pada kode tersebut dapat lebih efisien dan dapat dibagi-bagi ke beberapa fungsi tertentu. Kami di sini diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya. Di sini maksudnya kami bebas menggunakan fungsi apa saja selama itu dapat mencapai tujuan untuk mendekomposisi program yang ada sebelumnya. Jadi Pak, pada ritme sebelumnya itu di sini diminta untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah ada sepanjang separuh semester untuk diterapkan dalam membuat nilai akhir, mengonversi nilai tersebut menjadi nilai A, B, B, C dan seterusnya sesuai dengan nilai yang ada. Dan nilainya itu nanti dimasukkan lagi ke berbagai nilai kuis, assignment, mid exam, final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25% dan 20%. Jadi, saat kami sudah mengkonversi nilai sebelumnya itu, kami lihat masing-masing dari nilai kuis sampai ke nilai final exam. Disitulah nilai yang akan kami konversi, kami tambahkan, dan kami bagi dalam berbagai persenan yang ada untuk mencapai nilai akhir yang akan digradekan dari grade A sampai ke grade E. Ini adalah code kami yang sebelumnya Pak, menggunakan struct yang sudah kami presentasikan pada presentasi sebelumnya. Dan ini merupakan code yang sudah modifikasi dari code M01 kemarin. Untuk mempermudah penjabarannya, kami akan split untuk melihat perbandingannya secara langsung agar lebih mudah untuk diperhatikan. Untuk penjelasan kodenya akan dimulai dengan Persaya Joyce. Jadi Pak, seperti biasa di sini kita akan menuliskan library dari bahasa C-nya, di mana sini ada include stdio.h, lalu sini ada include stdlib.h, di mana sebenarnya ini tuh tidak terpakai di sini karena stdlib.h itu dipakai untuk fungsi malloc dan free, di mana di sini sebenarnya tidak terpakai, tapi karena kemarin itu di template-nya ada, di bawaan template-nya, jadi kita tidak menghapusnya. Dan di sini juga sama. Di sini juga ada include string.h, di mana ini fungsinya untuk dia library sebagai untuk manipulasi string. Lalu ini yang atas itu masih sama seperti kode yang sebelumnya. Di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan, tapi di sini kita mendeklarasikan itu dengan menggunakan struct, di mana dalam struct ini itu ada karakter dengan panjang itu dengan array 100 karakter nama. Lalu itu ada bobot, di mana dia menggunakan variabel integer, tipe data integer, dan nilai dengan tipe data integer. Dan nama struct-nya itu komponen penilaian. Di sini kita memakai type def seperti sebelumnya supaya kita tidak capek-capek lagi nulis struct-struct-nya lagi. Nah, untuk di sini ada perbedaan untuk yang selanjutnya, di mana di sini kan kita langsung ke integer main kan, tapi di sini kita membuat function di mana nama functionnya itu print komponen. Di functionnya itu dia bertipe void karena dia tidak mengembalikan, tidak ada return type ya. Di sini dengan parameter komponen nilai, komponen penilaian komponen. Di sini di mana itu dia struct yang tadi kita. Jadi ini dipanggil lagi di dalam functionnya ini. Lalu parameter selanjutnya itu ada integer k sebagai alias ya, sebagai penamaan dari komponen. sebagai penamaan dari komponennya. Jadi dalam function ini itu kita akan masuk ke dalam loopingan for integer sama dengan 0, di mana integer dia lebih kecil dari k, maka increment. Lalu sini dia printf komponen, berarti dia ngeprint yang dalam array-nya ini. Ya, dia ngeprint
dan yang mana Struct-nya yang di atas itu jadi dipanggil lagi, tapi karena ini dia kan udah void ya, berarti dia tidak mengembalikan nilainya. Dok, selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi Pak, sebelumnya sedikit penambahan. Pada line printf ini ada komponen i, nama, komponen i bobot, komponen i nilai. Dimana di sini maksudnya itu dia akan ngeprint semua komponen yang akan dibaca nanti dari si nama, bobot, dan nilai, tergantung pada jumlah yang diminta nanti. Oleh sebab itu kami masukkannya dengan variabel i karena belum tahu berapa dia Pak. Di sini apa yang dimasukkan ke looping nanti itu yang terbaca oleh printf-nya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama. Ya, bisa dibilang fungsi utama masih sama dengan kode yang sebelumnya, dimana dia integer main, integer argumen karakter, karakter argumen value, lalu ada argumen kosong. Lalu kita masuk ke pengandaian if argumen karakter sama dengan 2 tanda seru sama dengan 2, maksudnya tidak sama dengan 2, double pipe integer argumen value dengan nilai 1 kurang dari 1, dan integer argumen value dengan 1 ini besar daripada 5, maka dia akan ngeprint invalid argumen. Di sini sengaja kami tambahkan agar tidak kebingungan. Jika kita masukkan kondisi seperti itu, maka dia nggak akan lanjut, dia akan balik ke awal lagi, sehingga kami buat di sini return 1 sebagai tanda itu invalid. Selanjutnya masuk ke integer k. Kita inisiasi variabel k di atas dengan integer argumen value 1 kurang dari 0, kurang 0. Komponen penilaian itu dibuat dengan nama komponen dengan inisial k. Selanjutnya kita masuk ke loopingan for integer i sama dengan 0, i kurang dari k, i plus plus atau i increment. Kita masuk ke inputan persen hashtag %d. Hashtag ini Pak sebenarnya yang awal ini sebagai pengganti token, string token. Jadi kami mempermudahnya dengan tapi kalau hashtag yang di tengah ini sebagai pemisah, karena pada inputan nanti akan ada hashtag Pak sebagai separator atau pemisah antara kata-kata inputnya. Masuk ke komponen i nama, komponen i bobot, komponen i nilai, seperti nilai yang diprint pada fungsi void di atas, sehingga dia kena lagi di sini Pak. Ini yang akan kita input yang sudah dibaca di void tadi. Lalu masuk ke get char. Ini maksudnya akhir dari stringnya itu Pak. Selanjutnya kita ke print komponen. Ini bukan masuk di printf, tapi hanya namanya aja. Yang isinya itu ada parameter komponen dan k. Masuk ke inisiasi float nilai akhir sama dengan 0, integer total bobot sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i kurang dari k, i plus plus atau i increment. Ini seperti yang sudah sering kami jelaskan Pak, ini hanya merupakan inisiasi looping for. Masuk ke nilai akhir plus sama dengan float komponen i nilai dikali komponen i kali komponen i bobot, dan total bobot itu plus sama dengan komponen i bobot. Masuklah ke rumus nilai akhir, di mana rumusnya itu float nilai akhir per total bobot. Maksudnya ini nilai akhirnya itu dibagi dengan total SKS nya, jadi dapatlah nilai akhirnya. Masuklah ke hasilnya printf, dia akan mengeluarkan output dengan tipe data %1 float. Maksudnya ini Pak seperti pada PMVS itu dia kayak pemulatan atau berapa nol di belakang koma gitu Pak. Dan yang di print itu ada nilai akhirnya. Dan masuk ke kondisi terakhir, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka dia akan pass atau lulus. Dan if else sebaliknya, maka dia akan nge-print fail atau dia akan gagal. Sama seperti kok sebelumnya Pak. Lalu masuk ke return 0 seperti biasa untuk nge-destroy agar dia tidak makan memori kita. Adapun kendala yang kami alami selama kerja ini akan dijelaskan oleh guru saya. Jadi kendala kami pada saat ini sebenarnya kami tidak terlalu banyak kendala karena sebelumnya ini tugasnya itu sama seperti yang sebelumnya, hanya mendekomposisinya aja. Jadi kami tidak terlalu bingung untuk gimana-gimananya. Jadi di sini kami sebenarnya agak kebingungan untuk membuat functionnya itu yang mana, tapi kami memutuskan untuk membuat functionnya yang print komponen.
Soalnya agak ambigu. Ya soalnya juga agak ambigu, kami agak susah sih. Mau pakai return atau enggak? Iya, karena sini soalnya cuman bilang kalau kita suruh mereproduce tugas yang sebelumnya. Jadi kami kayak bingung juga yang gimana. Jadi kami harus baca ulang readme-nya. Jadi kita harus jadi kita kayak nge-recalling memori lagi itu tugasnya seperti apa yang kemarin itu. Itu ya kesusahan dari kami. Jadi kami akan coba untuk meng-compile code-nya. Oke, dua. Jadi yang pertama kita akan masukin project hashtag 60 hashtag 81 dimana 60 ini kompo bobotnya dan 81 itu nilainya, dan ini kita bakal masukin juga final exam hashtag 40 dimana 40 itu bobotnya dan 78 itu nilainya. Dan yang keluar itu sesuai dengan outputnya, dimana project itu ya cuman ini dia dibedain karena dibedain dimana separatornya itu sebelumnya kan hashtag kan, terus yang sekarang itu semikolon. Terus dia paste karena dia memenuhi kondisi di mana dia kalau misalnya nilai akhirnya di atas 60, di atas atau sama dengan 60, dia bakal pas. Lalu untuk yang kedua, sini kita bakal masukin nama execute file kita, oke. Dimana terus sini kita tambahin 4 karena di sini kan dia inputan yang bakal kita masukin itu ada 4 line, maka kita masukin 4. Lalu kita masukin yang pertama itu ada nilai kuisnya. Lalu nilai assignment dia itu dimana dia berbobot 30 dan nilainya 93. Lalu meet-nya, dan yang terakhir itu final exam dengan bobot 25 dan nilainya 81. Dan yang keluar itu dia sesuai, dia mengeluarkan nilai kuis dimana yang sama seperti tadi, ada bobot dan nilainya, tapi hanya separatornya saja yang berbeda. Assignment juga begitu, dan dia ini pas dia karena dia memenuhi kondisi nilai akhir di atas atau sama kurang lebih 60. Lalu sini kita akan mencoba untuk example yang ketiga. Ya, dimana di sini dia fail karena dia tidak memenuhi kondisinya. Sekian dari kami, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.